Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membagikan sekilas spoiler saja tentang Jujutsu Kaisen chapter 147 nanti. Tapi sebelum itu, buat kalian yang anti atau keberatan dengan spoiler, tentu bisa di skip saja video ini. Oke lah, langsung saja. Jadi pada chapter 147 nanti akan ada seorang tokoh yang bisa dibilang cukup penting mati dalam chapter 147 ini. Dan ya, tokoh tersebut adalah Masamichi Yaga, sang kepala sekolah SMA Jujutsu Tokyo. Karena seperti yang kalian tahu, pada chapter 137 lalu, sebelumnya Masamichi Yaga memang sudah disebutkan akan dieksekusi akibat dirinya dianggap bertanggung jawab atas insiden Shibuya. Tapi walaupun begitu, gue pribadi gak habis pikir kalau Yaga akan benar-benar dimatikan secepat ini. Ya, tapi berhubung ini GG Akutami, apapun bisa terjadi. Lalu yang cukup janggal di sini, Yaga justru dieksekusi bukan karena dirinya dianggap salah satu penyebab insiden Shibuya seperti yang disebutkan pada chapter 137 lalu, melainkan karena eksistensi panda, atau lebih tepatnya teknik kutukan yang Yaga miliki. Yap, jadi si Yaga ini akan dieksekusi karena menciptakan panda. Dengan teknik kutukannya, Yaga dapat membuat sebuah boneka terkutuk dengan mengumpulkan 3 buah jiwa yang saling berhubungan satu sama lain hingga tercipta sebuah jiwa baru. Maka dari itu Yaga akan dieksekusi karena alasan tersebut. Para petinggi khawatir dan cukup was-was dengan teknik kutukan milik Yaga ini. Para petinggi menganggap kalau teknik kutukan Yaga sangat berbahaya karena dirinya dapat membuat banyak boneka terkutuk, apalagi sekali berpanda. Ya, jujur ini agak aneh. Menurut gue malah lebih masuk akal kalau Yaga dieksekusi karena tuduhan dirinya merupakan salah satu penyebab insiden Shibuya terjadi, yang mana insiden tersebut secara tidak langsung disebabkan oleh kedua mantan muridnya, yaitu Gojo Satoru dan Suguru Geto. Tapi justru saat ini Yaga dieksekusi karena alasan para petinggi khawatir dan was-was pada teknik kutukan milik Yaga. Lalu mengingat Yaga sendiri merupakan kepala sekolah SMA Jujutsu Tokyo, dan sejauh jalannya cerita, Yaga juga tidak pernah terlihat mencurigakan, apalagi berbuat yang tidak-tidak. Jadi artinya cukup tidak mungkin kalau Yaga akan berkhianat atau iseng bikin banyak boneka terkutuk buat nyerang para petinggi. Jadi sebenarnya apa arti dari eksekusi Yaga ini? Apakah ini memang murni keparnoan para petinggi? Atau justru ada sesuatu di balik eksekusi tersebut? Misal permainan politik para petinggi untuk kekuasaan SMA Jujutsu Tokyo. Belum lagi berbedanya alasan eksekusi Yaga dengan chapter 137 lalu. Apakah ini hanya kejadian biasa atau mungkin GG Akutami sedang mempersiapkan sesuatu terkait hal tersebut? Lalu berikutnya, menurut banyak spoiler yang beredar, si Yaga ini benar-benar dieksekusi pada akhir chapter 147 nanti oleh Gakuganji, kepala sekolah SMA Jujutsu Kyoto. Apakah Gakuganji ada hubungannya dengan eksekusi Yaga ini? Mengingat si Gakuganji ini memang agak licik. Ya, terkait hal ini masih belum diketahui apakah Gakuganji ada hubungannya atau ia hanya sekedar eksekutor saja yang diperintahkan oleh para petinggi. Lalu kalau Yaga dieksekusi, bagaimana nasib panda? Secara Yaga merupakan orang yang menciptakan panda. Jawabannya adalah panda akan baik-baik saja, karena dari awal ia memang diciptakan dengan memiliki jiwa sendiri. Maka dari itu panda akan tetap hidup meski Yaga selaku penciptanya telah mati. Tapi tentu saja ini tidak termasuk dengan perasaan panda. Bagi panda, Yaga adalah ayahnya sendiri. Apakah panda akan baik-baik saja dengan kematian dalam tanda kutip ayahnya tersebut? Ya, sayangnya hal ini juga masih belum diketahui apakah panda tahu kalau Yaga dieksekusi atau tidak. Lalu bagaimana reaksi para murid SMA Jujutsu Tokyo yang lain akan hal ini? Ya, sayangnya hal ini juga belum diketahui apakah para murid yang lain tahu kalau Yaga dieksekusi atau tidak. Tapi seharusnya jika para murid tahu, mereka tidak akan tinggal diam, khususnya Yuji, Megumi, atau bahkan Yuta. Ya, kita hanya bisa menunggu saja untuk lebih jelasnya. Jadi apakah ini artinya para petinggi mengundang kematian mereka sendiri? Karena menurut gue jika Gojo sampai terbebas dan mengetahui eksekusi Yaga, hal ini tidak akan berakhir baik bagi para petinggi. Apalagi mengingat sifat Gojo yang bisa menjadi sangat buas, sudah pasti hanya kematian yang menunggu para petinggi. Tapi terlepas dari itu, ini masihlah hanya sekedar spoiler kecil dan sedikit opini dari gue saja. Nah, mungkin kurang lebih itulah untuk spoiler Jujutsu Kaisen chapter 147 ini. Untuk lebih lengkapnya akan gue bahas saat chapter 147 rilis nanti. Nah, mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.